Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Ibu tulis dulu ya. Nah, untuk materi hari ini kita lanjut ya. Materinya mengenai cerpen. Apa itu cerpen? Singkatannya itu cerita pendek. Ya, bagus. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Oke, sebelumnya kita ke pengertian cerpen dulu ya. Pengertian cerpen atau cerita pendek yaitu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa utama dengan jumlah kata relatif sedikit sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Jadi pendek ceritanya ya cerpen itu. Adapun ciri-ciri cerpen yaitu satu, memiliki satu konflik utama, jadi cuma ada satu konfliknya. Yang kedua, tokoh tidak terlalu banyak, tidak terlalu melibatkan banyak tokoh. Yang ketiga, alurnya sederhana. Yang keempat, latar terbatas, latar atau tempatnya itu terbatas. Yang kelima, mengandung amanat atau pesan dari cerita tersebut. Yang terakhir, dibaca sekitar 10 sampai 30 menit. Itu ciri-ciri cerpen. Jadi bisa hanya dibaca 10 sampai 30 menit. Itu untuk ciri-cirinya. Nah, selanjutnya ada tujuan mempelajari cerpen yaitu memahami isi cerita. Tujuannya itu untuk memahami isi ceritanya. Yang kedua, menemukan pesan moral. Cari pesan moral dari cerita pendek tersebut. Yang ketiga, melatih kemampuan menulis kreatif. Sekarang ke struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan tokoh. Ya, pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan suasana. Itu orientasi strukturnya. Yang kedua, komplikasi. Itu muncul masalah atau konflik. Yang ketiga ada klimaks, yaitu konflik mencapai puncaknya. Keempat, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Yang kelima ada koda, atau ini bisa opsional ya, penutup yang berisi pesan atau perubahan tokoh. Jadi ada 5 struktur cerpen, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Contohnya nih, ada contoh singkatnya. Orientasi, ini contoh yang sudah dibuatkan ya. Dita adalah siswi yang rajin. Jadi Dita itu siswi yang rajin. Tuh tokohnya ya, berarti Dita. Kedua, komplikasi, yaitu contohnya ia kehilangan dompet. Jadi masalahnya itu di hilangnya dompet ya. Terus klimaks, struktur klimaks itu Dita dituduh mengambil milik teman. Konfliknya ya, Dita itu dituduh mengambil milik teman. Nah, resolusi atau penyelesaian masalah, yaitu dompet ditemukannya, dompetnya sudah ditemukan. Yang terakhir koda, contohnya kejujuran selalu membawa kebaikan ya. Itu penutup yang berisi pesannya. Selanjutnya ada unsur cerpen dan pesan. Yang pertama itu unsur intrinsik. Pertama ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Terus menangkap pesan cerpen. Cara menemukan pesannya ya, yaitu membaca sampai selesai, dibaca dulu sampai selesai ceritanya. Kemudian pahami konfliknya, pahami konflik yang ada di ceritanya. Kemudian melihat penyelesaian masalah. Terus menentukan nilai moral, ditentukan nilai moralnya. Itu cara menentukan pesan. Contoh amanat di sini ya.
Kejujuran lebih berharga daripada apapun. Nah, ini ada langkah-langkah menulis cerpen. Ya, langkah-langkahnya yaitu menentukan tema, tentukan temanya dulu. Kedua, tentukan tokoh. Ketiga, menentukan latar. Keempat, menyusun alurnya. Kelima, menulis cerita. Yang terakhir, menyunting kembali. Jadi diperiksa kembali tulisannya ya. Kemudian ada ide cerita. Buatlah cerpen tentang pengalaman yang paling berkesan dalam hidupmu. Nanti dibuat ya, dibuat di rumah pengalaman yang paling berkesan dalam hidup kalian apa nih. Nah, ini contoh temanya, ada tema persahabatan, sekolah, keluarga, atau ketika liburan kalian ceritanya gimana, atau pernah mengalami hal yang lucu, itu bisa jadi cerita pendek ya. Nah, penggunaan imbuhan se. Fungsi imbuhan se. Nah, di sini ada imbuhan se. Yang pertama menyatakan satu, yaitu seekor, sebuah, dan seorang. Itu yang menyatakan satu, yaitu sebuah, seorang, dan seekor. Itu yang menyatakan satu. Yang kedua, menyatakan sama. Contohnya, sekelas, setinggi, seindah. Itu contohnya yang kedua. Yang ketiga, menyatakan seluruh, berarti semua ya. Yang pertama ada sedunia, yang kedua ada sekampung. Itu contohnya. Ya, contoh kalimatnya, pertama, kami belajar sekelas, berarti semua ya. Nah, yang keduanya contohnya itu ia membawa sebuah buku, berarti cuma satu buku, sebuah ya, cuma satu buah buku. Yang ketiga, mereka tinggal sekampung, berarti banyak orang ya, sekampung tuh. Contoh dialog. Nah, gaya bahasa remaja dalam cerpen itu gaya bahasanya bisa santai, komunikatif, mudah dipahami, menggunakan dialog sehari-hari itu boleh, bebas ya. Terus tidak berlebihan menggunakan bahasa gaul ya. Contoh dialognya, nanti kita pulang bareng ya. Boleh, sekalian kita mampir ke perpustakaan. Itu contoh dialognya. Sudah paham apa yang tadi disampaikan? Baik, terima kasih. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal ya, 3 soal saja. Ya, Ibu bacakan dulu. Yang pertama, sebutkan struktur cerpen yang tadi ya, yang sudah diketahui bersama-sama. Nah, yang kedua, apa amanat dari sebuah cerpen ya. Yang ketiga, buatlah ide cerpen berdasarkan pengalamanmu sendiri ya. Cerita sesuai pengalaman kalian, mau apa aja ya, tentang apa aja. Tadi kan persahabatan, keluarga, liburan, yaitu terserah kalian. Buatnya 5-7 kalimat ya. Baik anak-anak, dicukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya, jadi cerpen merupakan karya sastra yang singkat, memiliki struktur yang jelas, mengandung pesan moral, serta dapat ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Ya, itu jadi untuk kesimpulannya. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah. Baik, kita tutup ya dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.